Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Komang Jaya Laksana BP dengan NIM 2023-11007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem kontrol adaptif pada HVAC atau Heating, Ventilation, Air Conditioning, dan juga melakukan simulasi menggunakan Simulink dengan membuat diagram bloknya dari sistem kontrol adaptif itu sendiri. Namun sebelum itu, kita perlu mengenal jenis sistem kontrol adaptif yang saya ambil contohnya, yaitu saya menggunakan sistem kontrol adaptif yaitu model Reference Adaptive Control atau MRAC. Nah, di mana MRAC ini adalah metode yang bekerja dengan cara membuat sistem HVAC mengikuti perilaku suatu model referensi yang mewakili respon ideal terhadap set point, suhu, atau kelembaban. Model referensi menentukan bagaimana suhu seharusnya berubah secara halus dan stabil. Kemudian sensor mengukur kondisi aktual ruangan dan controller adaptif membandingkannya dengan model tersebut. Perbedaan atau yang namanya error itu antara keluaran HVAC dan juga model referensi digunakan oleh hukum adaptasi untuk menyesuaikan parameter kontrol secara otomatis sehingga aktuator seperti kompresor, heater, ataupun kipas yang dapat diatur secara optimal. Dengan kita menggunakan cara ini, MRAC mampu menjaga suhu ruangan agar tetap stabil, efisien, dan juga nyaman meskipun terjadi perubahan beban ataupun ada kondisi yang lingkungannya itu berubah dinamis. Jadi intinya MRAC ini dia itu bekerja secara cerdas, yaitu dia mengikuti perilaku dari suatu model referensi yang kita tentukan. Misal kita bisa ambil analogi contoh seperti saya ingin membuat suatu AC air conditioning yang biasa pada ruangan saya, itu dia akan mencapai nilai 18 derajat hanya dalam 5 menit. Itulah model referensinya. Jadi suatu sistem AC itu dia punya referensi agar dia bisa memiliki acuan untuk dia bekerja mendinginkan ruangannya, yaitu saya harus bekerja 5 menit untuk 18 derajat. Nah, jika terjadi disturbance ataupun kondisi lingkungan yang berubah, misalnya ternyata AC lakirnya itu dia hanya mencapai 10 menit dalam 10 menit hanya mencapai suhu 20 derajat. Nah, model referensi itu terus ibaratnya membayang-bayangi suatu sistem itu agar bisa mencapai nilai yang kita inginkan, yaitu sesuai model referensi. Oke, lanjut aja. Nah, di sini ada Simulink dari sistem kontrol adaptif MRAC itu sendiri. Nah, di sini ada dua scope atau dua grafik yang bisa kita peroleh, yaitu satu scope bagian sini. Scope di sini diperoleh dari hasil yang memiliki dua inputan, yaitu nilai set point dan juga nilai yang sudah ditentukan oleh transfer function, yaitu model referensinya. Nah, di sini kita bisa mengibaratkan set pointnya itu 1 ataupun 1 dalam artian itu suhunya 24 derajat. Misal saya mengatur suhu HVAC itu di 24 derajat pada suatu mall, atau bisa diibaratkan itu set pointnya 1. Nah, ketika saya running, dia itu muncul 1 dan 0,9 sekian. 1 adalah nilai set pointnya, 0,965 ini adalah model referensinya. Jadi intinya di sini kita mengibaratkan si HVAC ini bisa mencapai nilai kisaran 26 sampai 27 derajat dalam 10 menit. Lalu di sini adalah MRAC-nya ditandai dengan yang namanya adaptive mechanism. Nah, scope yang satu lagi yaitu scope 1 ini dipengaruhi oleh si adaptive mechanism, gain integrator, product, PD controller, dan transfer function itu sendiri.
adaptive mechanism di sini akan mengeluarkan sinyal error yang sudah dikalkulasi sebelumnya. Nah, error tersebut dia akan dikalkulasi dengan model referensi yang kita sudah gunakan tadi. Jadi di sini ada perubahan, ada selisih, maka dari itu adaptive mechanism dia itu akan menyesuaikan. Namun sinyal itu yang dihasilkan masih bisa dibilang kecil. Maka di sini kita memerlukan yang namanya gain, yaitu sebesar 4, dan juga integrator itu digunakan untuk mengurangi error steady state dan masuk ke produk di PID, dia itu diperhalus lagi menggunakan kontrol PID dan akhirnya kembali ke sini. Di sini dia mencapai output nyatanya itu kisaran 0,9639. Hal itu ya beda tipis dengan model referensinya. Hal ini juga menandakan bahwa sistem diagram blok yang kita buat itu sudah mendekati nilai yang kita inginkan. Oke, mungkin sekian aja dari diagram blok. Nah, ini respon keluaran sistem dari ini diperoleh dari model referensi, yang dimana ada dua garis yang warna kuning itu adalah garis set point, yaitu 24 derajat. Model referensinya yaitu yang garis warna biru, ya sekitaran kita ibaratkan itu antara 24 sampai 26 derajat. Nah, di sini ketika kita menggunakan respon MRAC. Nah, di sini garis yang warna merah itu nilai set point, garis yang berwarna biru itu adalah model referensinya, garis yang berwarna kuning ini adalah nilai nyatanya atau kurva nyatanya. Nah, di sini kita ibaratkan bahwa di sini terjadi adanya timbulnya disturbance. Walaupun adanya disturbance misalnya terjadi karena situasi lingkungan ataupun internal dari AC-nya, si AC itu masih bisa menyesuaikan suhunya hingga dia itu perlahan mengalami osilasi, bisa dibilang dia itu mengalami isolasi. Namun isolasinya itu semakin lama semakin kecil seiring berjalannya waktu, dan ia sampai menyesuaikan ke nilai yang kita inginkan. Nah, itulah kelebihan dari MRAC ini sendiri. Jadi kesimpulan yang sudah bisa saya ambil dari pembuatan simulink ini adalah sistem kontrol adaptif pada AVAC menggunakan metode MRAC di simulink menunjukkan bahwa model referensi maupun menunjukkan menjadi acuan bagi sistem AVAC agar respon suhu ruangan mendekati kondisi ideal yang diinginkan. Dengan adanya mekanisme adaptasi parameter secara real time, sistem dapat menyesuaikan kendali terhadap perubahan beban dan kondisi lingkungan tanpa kehilangan stabilitas. Hal ini membuat HVAC bekerja lebih efisien, tentunya respon lebih cepat dan kenyamanan tetap terjaga. Sekaligus membuktikan bahwa penerapan MRAC pada HVAC efektif untuk menghadapi dinamika sistem yang kompleks. Mungkin sekian dari pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.